Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin Mengaji dan Berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Ilmu Shorof, yaitu kita sudah memasuki yaitu mengenai Qaidatul I'lal. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu takrif dari bina. Kemarin kita sudah mengenal apa itu bina soheh, bina mudhoaf, bina mahmus, bina misal ajwaf, nakis, lafif mafruk, lafif makrun. Kita kemarin sudah mengenal. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai qaidatul i'lal. Cara pengi'lalan pada kalimat fi'il. Nah, di antara pembahasannya ilmu shorof yaitu mengenai kaidah-kaidah pengi'lalan pada kalimat fi'il. Nah, kayak misal saya beri sedikit contoh sona. Nah, itu ntar ada i'lalnya. Kenapa itu bisa kita mengatakannya sona, yang mana asalnya itu lafadznya sona. Ntar kita akan membahas mengenai i'lal. Yang kaidah i'lal di sini kita akan membahas sampai 19 qaidatul i'lal. Nah, ini yaitu merupakan kaidah yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan qaidatul i'lal, kaidah pengi'lalan pada kalimat fi'il, nah, kita akan mengenal dulu apa itu i'lal. I'lal itu kayak gimana gitu loh. Jadi ntar i'lal itu ada 3 macam atau ada 3 model. Yang pertama, i'lalnya itu bil qalb, dengan cara mengganti. Yang kedua, yaitu dengan cara bil hadfi, dengan cara membuang. Yang ketiga yaitu bin naql, dengan cara memindah. Nah, contoh i'lal yang bil qalbi dengan cara mengganti yaitu seperti lafaz du'awin, samawin, binayin. Nah, ini asalnya ya teman-teman, du'awin. Nah, ini merupakan asal pada kalimat isim fa'il. Ini asalnya du'awin. Nah, kemudian diganti menjadi du'ain. Ya. Nah, berarti kan di sini ada pergantian yang asalnya berupa wawu diganti menjadi hamzah. Nah, untuk pembahasan secara detailnya ntar ada di kaidah berikutnya ya. Jadi yang penting i'lal itu ada 3 bil qalb. Nah, yang kedua bin naql. Contohnya yaitu yakulu. Nah, yakwulu. Jadi asalnya pengucapan yaitu yakwulu mengikuti wazan yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, nasoro yang suruh. Nah, jadi lafadz qala fi'il madi, yakulu teman-teman yang sudah ketahui itu merupakan fi'il mudhari. Mana? Asalnya itu berupa pengucapannya yakwulu. Nah, kemudian dipindah harokatnya. Nah, yakwulu dipindah menjadi yakulu. Ini merupakan asal ya. Yakwulu ini asal. Dipindah harokatnya itu menjadi yakulu. Yazyidu menjadi yazidu. Yabyi'u menjadi yabi'u. Nah, yang ketiga itu dihadaf, dibuang hurufnya ya. Asalnya ya'idu menjadi ya'idu, yauqifu menjadi yaqifu, lam yakul menjadi lam yakul. Nah, ini dibuang. Di sini wawunya dibuang, wawu dibuang, ini wawunya dibuang. Itu pengi'lalan sendiri ya, ada 3 macam, ada kalanya bil qalb, bin naql, bil hadaf. Nah, kita masuk ke kaidah yang pertama yaitu langsung dibacakan ya. Idza taharrakatil wawu wal ya'u. Nah, ketika wawu dan ya berharokat ba'da fathatin muttasilatin, jatuh setelah fathah muttasilah, tepung ya.
fi kilmataihima, di dalam kalimat wawu atau ya maksudnya. Maka ubdilata, maka wawu atau ya-nya diganti apa? Alif. Seperti sona wa bana. Asluhuma, asal dari keduanya yaitu sona wa baya'a. Nah, jadi ketika ada wawu sowana ya, jatuh setelah fathah sowana. Nah, jatuh so-nya kan jatuh setelah fathah di dalam satu kalimat. Maka wawu-nya itu diganti menjadi alif. Sama. Baik itu ya ataupun wawu ketika jatuh setelah harokat fathah, maka wawu ataupun ya ntar dia harus diganti alif menjadi sona wabana. Nah, ini ilalnya ya. Teman-teman ntar bisa dihafal. Kaidah yang pertama, idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Misla sona wabana asluhuma sowana wabaya'a. Nah, ilalnya sona asluhu sowana. Sona asalnya itu sowana. Ala wazni fa'ala, mengikuti wazan fa'ala. Ubdilatil wawu alifan. Wawunya ya, ini wawunya diganti alif. Kenapa? Litaharrukiha, karena wawunya berharokat ba'da fathatin muttasilatin. Wawunya berharokat kemudian jatuh setelah fathah muttasilatin, jatuh setelah harokat fathah so di dalam satu kalimat. Nah, maka menjadi sona, fasoro sona. Nah, begitu juga sama lafad ba'a ilalnya. Berarti kalau misal ba'a asluhu baya'a, ala wazni fa'ala ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kilmatiha fasoro ba'a. Oke. Gampang kan? Pokoknya kaidah yang pertama, ketika ada wawu atau ya jatuh setelah harokat fathah. Nah, harokat fathah, maka wawu atau ya-nya diganti alif menjadi sona wa ba'a. Bisa diterapkan yang lain, contoh haba, ja'a, kola, sona, semuanya sama. Ini merupakan bina ajwaf. Next ya. Bina'ul fi'lil ajwaf lil majhul. Jadi kan bina majhul, bina ajwaf itu yaitu bina yang ain fi'ilnya ya. Teman-teman harus ingat, jadi bina ajwaf itu yang ain fi'ilnya berupa huruf illat. Baik itu berupa wawu atau ya. Nah, qala, nah di sini qala tadi sama, ini bina ajwaf tadi. Asluhu qawala ala wazni fa'ala ubdiatul wawu alifan litaharrukiha ba'da fathatin mutasilatin fi kilmatiha. Jadi fasara qala. Nah, dibina majhulkan, majhulnya menjadi kila. Begitu juga ba'a, majhulnya bi'a, haba menjadi hiba. Nah, bina fi'il bina ajwaf yang majhulnya itu masyhurnya menggunakan wazan ini, kila, bi'a, dan hiba. Nah, tapi boleh juga dimajhulkan dengan menggunakan wazan kula, bu'a, huba. Ya. Tapi ini tidak masyhur. Masyhurnya kila, bi'a, hiba. Ini ketika bina ajwaf dimajhulkan ya, atau dimaf'ulkan. Jadi dalam ilmu sorof yaitu antara bina maf'ul, mabni maf'ul, atau mabni fa'il. Kalau misal di dalam ilmu nahwu itu ada kalanya majhul, mabni majhul, dan mabni ma'lum. Oke, yaitu sedikit mengenai tadi pembagian dari ilal itu sendiri. Terus pembahasan dari kaidah pertama yaitu wazan. Yaitu wazan apa tadi? Yaitu sona
asluhu sowana sama ba'a asluhu baya'a. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang kurang paham dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Monggo ditanyakan melalui komentar atau bisa langsung japri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.